Pertanyaannya sekarang, sejauh mana turnamen Piala Kemerdekaan ini bisa efektif memperbaiki performa timnas kita, timnas Indonesia U17 sebelum tampil di Piala Dunia nanti? Kami akan bahas ini bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo sudah bergabung di studio Kompas TV kali ini. Bung Joy, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah mau datang ke studio Kompas TV kali ini. Kalau ngelihat performa dari timnas kita ini sudah sampai sejauh ini, kayaknya sudah levelnya udah positif banget ya? Atau justru Anda punya catatan sendiri sampai di titik yang sekarang? Begini, kalau kita bicara Piala Kemerdekaan ini menghadirkan tim-tim yang menurut saya juga sangat tangguh ya. Ada Uzbekistan, Tajikistan, ada Mali yang ikut di dalam turnamen ini. Ini menurut saya sesuatu yang sangat baik karena mereka ini sebenarnya kalau kita bicara tim kelompok umur, apalagi yang di U17, sebetulnya per individu menurut saya sudah yang paling bagus lah. Udah kualitas terbaik. Mungkin ada 1-2 yang tercecer di luar sana. Yang tercecer mungkin, ini maksudnya gimana tuh? Ternyata mungkin tidak terpantau oleh Coach Nova karena ada teman dari, saya harus katakan misalnya teman dari Mirza di SSB Asiana itu sebetulnya ada seorang lagi striker yang mungkin setara atau lebih baik dari Mirza, tapi ya lolos dari pandangan. Lebih karena cara perekrutannya memang terbatas sekali waktunya. Coach Nova juga tidak menyalahkan, tetapi menurut saya masih akan ada pemain-pemain yang bisa masuk di dalam tim ini. Tapi bicara Piala Kemerdekaan ini menurut saya bagus sekali karena ini kan tim kalau bicara per individu udah sangat bagus. Tetapi dalam kekompakan, dalam determinasi, kerjasama, masih butuh competitive matches melawan tim-tim yang kualitasnya sama atau kualitasnya lebih baik. Jadi kalau kita bicara, tapi kita ini bicara di kelompok umur. Katakanlah Uzbekistan yang besok akan dihadapi oleh Indonesia, itu sebetulnya kalau di level seniornya mereka udah top, mereka udah masuk ke Piala Dunia. Di kelompok U23-nya mereka juara. Tapi di kelompok 17 mereka belum kelihatan. Karena saya yakin mereka tidak mengirimkan tim U17, mereka kirim U15 atau U16. Jadi negara seperti Uzbekistan yang sudah lolos ke Piala Dunia itu tahu betul bagaimana membina pemain sehingga mereka tidak mengirimkan tim yang pada level umurnya tapi di bawahnya, supaya banyak belajar ketika mereka nanti betul-betul sampai pada kelompok umurnya sudah levelnya lebih tinggi dari yang lain. Tapi tidak masalah. Yang ingin saya katakan adalah timnya Nova ini, Coach Nova ini memang butuh banyak sekali competitive matches dan itu berguna untuk persiapan menghadapi Piala Dunia nanti di Qatar bulan November. Karena yang dihadapi di sana nanti Brazil, Honduras, Mali, yang menurut saya kayak kalau Brazil mau bicara U15, U17, U18 mungkin hampir sama. Kalau kita bicara level seniornya. Kalau mau dibandingkan dengan Piala Kemerdekaan ini bisa nggak disamakan posisinya dengan tiga rival kita nanti untuk Piala Dunia U17 untuk menambah jam terbang yang Anda katakan itu tadi? Saya kira pada level sekarang kita bicara Uzbekistan, Tajikistan atau Mali nanti akan kira-kira sama dengan Honduras, dengan satu lagi Honduras, Zambia ya. Zambia itu kira-kira sama, tapi tidak dengan Brazil. Karena Brazil itu levelnya udah beda. U17 mereka mungkin sama dengan U23 kita, kira-kira begitu. Jadi kalau kita bicara Brazil, Spanyol, Jerman, negara-negara top di level dunia, itu kelompok umurnya memang berbeda. Tapi kalau kita bicara masih levelnya Honduras, levelnya Zambia gitu, mungkin sama Tajikistan, Uzbekistan. Jadi dengan Piala Kemerdekaan sekarang ini pengalaman yang luar biasa bagi Goli dan kawan-kawan, bagi Mirza dan kawan-kawan, karena mereka menghadapi competitive matches yang menurut saya kualitasnya sangat bagus. Apalagi kemarin melawan Tajikistan. Tajikistan itu kayaknya levelnya sedikit di atas Indonesia. Tetapi kemarin Mirza dan kawan-kawan itu bisa mengimbangi, bahkan sebetulnya kalau dari sisi peluang mereka harusnya menang. Iya, tapi kan disusul tuh 2 poin. Berarti kan kalau melihat pertandingan yang kemarin itu masalah pertahanan lagi nih jadi PR kayaknya, atau ada hal lain menurut Anda? Hampir semua departemen masih ada masalah. Yang paling mencolok? Yang paling mencolok memang cara bertahan mereka dengan 3 back itu memang belum kelihatan mereka betul-betul konsentrasi dalam menjaga orang per orang. Kalau menjaga daerah sudah kelihatan, pergerakannya sudah kelihatan.
Gol kedua dari Tajikistan kelihatan betul bahwa para pemain Indonesia hanya konsentrasi pada bola, tidak melihat pergerakan lawan. Sehingga 3 lawan 4 waktu itu, 3 yang justru bisa cetak gol, Iya. yaitu Tajikistan. Jadi kalau Coach Nova bilang masalah konsentrasi betul, karena masalah konsentrasi, determinasi itu harus dilatih day by day. Harus merupakan satu yang diulang-ulang terus dalam pertandingan kompetitif. Mereka mungkin di klubnya masing-masing itu cukuplah jam terbangnya. Tapi dalam kebersamaan tim, dalam kelompok U17 yang kita bilang Indonesia U17, mungkin jam terbang mereka kurang. Sehingga mungkin dari sisi kerjasama, cara mereka bertahan, transisi, memang masih banyak kekurangan. Tapi overall saya lihat kemarin udah sangat percaya diri, udah seolah-olah sudah siap, kami siap ke Piala Dunia. Karena memang pemain-pemain ini menurut saya mereka dibina sejak usia muda dengan cukup baik. Saya contohkan lagi Mirsa, karena Mirsa itu ikut kompetisi yang saya tahu dari umur 10 tahun. 14 tahun ikut di JSL, saya lihat ini anak memang luar biasa. Jadi kalau dia sekarang ada di tim Indonesia U17 saya kira memang pantas. Jadi rasanya sih ini satu kelompok pemain yang dipegang oleh Coach Nova dengan latar belakang yang menurut saya cukup lah, walaupun belum ideal. Ya belum ideal dalam arti jam terbang mereka sejak mereka umur 10, 12, 14, 16 memang tidak seideal katakanlah Brazil atau Spanyol atau Inggris. Belum lagi memikirkan psikologis mereka yang terbilang masih muda untuk kompetisi yang setinggi ini gitu kan, Mas? Tentu saja, karena saya selalu katakan kalau di kelompok umur kita sebetulnya tidak boleh memberi mereka target. Ya, sepakat berarti dengan Coach Nova kalau sama gitu ya? seperti Piala Kemerdekaan ini, meskipun Indonesia main di kandang, mereka adalah kelompok pemain yang masih harus terus belajar. Kalau dikasih beban, dikasih target, itu secara moral mereka terbebani. Sehingga ekspektasi yang berlebihan, apalagi kalau mereka udah kenal sosial media dan macam-macam, ini akan menjadi masalah. Karena memang di kelompok umur, kalau kita bicara hampir semua, Maradona pada umur 16 tahun itu udah layak masuk tim senior. Tapi oleh Cesar Luis Menotti dia dikatakan waktu itu mau masuk ke Piala Dunia, kalau tidak salah 82, dia bilang Anda pemain paling top sekarang di negara ini, tapi Anda masih terlalu muda untuk masuk tim. Jadi dia nggak dibawa. Mainnya psikologis kalau udah. Betul, jadi Menotti tahu betul, dia udah jago banget Maradona umur 16 tahun. Udah kelas dunia lah, tapi secara psikologis dia belum siap. Oleh sebab itu dia tidak dibawa. Baru pada Piala Dunia berikutnya, baru dia dibawa. Umurnya kalau nggak salah udah hampir 20. Tetapi waktu itu pun dia kena kartu merah. Karena tidak bisa menahan emosinya sebagai anak muda. Jadi Luis Menotti visioner betul. Nah saya mengharapkan juga Coach Nova punya visi yang kurang lebih sama lah. Karena ini anak-anak muda, PSSI juga saya harapkan jangan terlalu membebani mereka, biarkan mereka bermain lepas, mau menang kek, mau kalah kek. Menurut saya nggak perlu menjadi target. Kalau yang dianggap sebagai ini jadi modal buat Piala Dunia U17 itu dianggap jadi target juga nggak di mata Anda? Apakah yang akan membebani para pemain kita nanti? Enggak, kalau menurut saya sepanjang misalnya turnamen Piala Kemerdekaan ini, asal nggak diberi beban, menurut saya mereka justru akan melaju. So realistisnya kayak gimana yang target ideal untuk misalnya harus menjadi peringkat 1 dan menjadi juara gitu. Kan sebetulnya kan hal-hal seperti itu sering terjadi pada tim di kelompok umur, diberi beban harus juara, harus masuk olimpiade, harus masuk ini, harus masuk itu. Kalau tim senior oke lah. Tapi tim kelompok umur atau tim U23 boleh lah. Karena mereka udah hampir senior. Tapi tim U21, tim 19, tim 17 jangan dikasih target. Mereka masih kelompok umur. Gitu loh. Nah ini yang menurut saya harus disadari juga oleh masyarakat, oleh teman-teman di PSSI. Supaya tidak memberi mereka beban. Karena memang di kelompok umur itu waktunya belajar, waktunya berbuat salah. Jadi kemarin hasil 2-2 menurut saya udah sangat bagus. Gitu loh. Dengan begitu banyak kekurangan, banyak juga kelebihannya. Jadi kita harus dorong mereka, kelebihannya kita puji, kekurangannya kita kritik secara santun, dengan mengatakan bahwa Anda masih punya peluang untuk berkembang, kalian masih punya peluang untuk berkembang. Gitu. Ini yang menurut saya psikologis seperti ini juga harus dipahami. Dan itulah yang kita harapkan, semoga nggak ada beban tambahan lagi dengan
pandangan-pandangan sinis dan semacamnya. Yang penting doa saja, doa harapan agar timnas kita ini bisa betul-betul punya prospek yang bagus lagi. Singkatnya Betul. begitu kan? Ya saya bingung lah kalau sama orang yang sinis pada pemain kelompok umur ya. Mereka kan masih belajar. Kompetisi mereka tidak sebaik negara-negara maju. Coba siapa yang ngurus kompetisi mereka di bawah, kan bukan PSSI. Ya, oke. Gitu loh. Ini yang menurut saya kita harus fair lah dalam melihat bahwa mereka menyandang nama Indonesia iya, tapi kita harus lihat root mereka, akar mereka, sehingga kita bisa memberi penilaian yang objektif terhadap segala sesuatunya. Oke, Bung Joy, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini dan datang langsung ke studio Kompas TV. Sehat selalu untuk Anda ya, Bung ya. Sama-sama, terima kasih.